Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal oli pau ya. Tapi sebelum itu penulis ingin bahas dulu oh, ini oli motul. Oli motul multi power. Ya, seperti penulis duga ya. Karena memang bahannya hydro treated dan buatan Vietnam. Dari sisi kemampuan termasuk yang biasa ya. Kalau dibandingkan dengan Badal, dengan Repsol, dengan Pastron Techno 15B50, dari sisi awet bahannya kalah. Tapi tetap motul multi power ini banyak terasa gembos. Tetap motul multi power ini aditifnya komplit ya. Dan berbeda dari Delta Loop. Delta Loop itu oli yang aditifnya penulis anggap komplit juga. Berbeda dari Delta Loop, efek dari aditif motul menurut penulis lebih awet dibanding Amsoil. Aditifnya lebih komplit banding ya oli-oli lain lah ya, oli Badal, Repsol ya, termasuk yang tadi ada Valvoline, ada Adnoc, PTT, apalagi ya PTT. Jadi motul multi power itu aditifnya untuk anti aus ya, itu terasa komplit. Komplit gimana? Karena ya RPM rendahnya halus, RPM tingginya halus. Jadi mungkin dari bahan oli memang mungkin kurang pas ya. Jadi mungkin bahannya kurang bagus, tapi aditifnya jelas bagus. Jadi bahan kurang bagus itu kan cirinya kalau RPM rendah kasar. Nah ini RPM rendah sempat kasar, tapi habis itu jadi halus. Jadi halus karena ya aditifnya juga. Di RPM tinggi juga begitu. Di RPM tinggi mungkin kasar sebentar, terus habis itu halus. Habis digeber tinggi juga halus juga. Jadi masih ada sisa aditif pengelicin di RPM tinggi. Jadi habis kenceng gitu ya, terus pelan gitu ya, masih halus. Terus memang kalau di RPM rendah sempat kasar dulu, tapi dipakai agak lama dikit halus lagi. Jadi aditifnya komplit dan lumayan banyak. Yang kurang sih cuma bahan olinya. Tapi ya memang motul buatan Vietnam itu emang kurang bagus ya dari sisi bahan. Gak peduli yang versi murah, motul multi power ini termasuk yang versi murahnya lah ya. Ataupun yang versi mahal ya kayak 300 kayak ya 7100 ya, penulis yakin sama juga lah. Ya namanya bahan ya, sama-sama hydro treated bisa beda ya. Hydro treatednya Indonesia itu kan termasuk bagus ya kalau misalnya dari Pertamina. Bahan
oli grup 2 tapi lumayan bagus. Terus selain itu apa lagi? Oh iya, tentu ya dengan aditif yang komplit ini oli perlindungannya masih lumayan walau bahan olinya kurang tahan ya. Tapi ya mengandalkan aditif itu menyebabkan kelemahan. Kelemahannya ya ini top speed ini. Sampai 109 aja pelat kan. Berat. Nggak kayak sebelumnya ketika pakai oli total. Wes, oli total mantap. RPM bawah mantap, RPM atas mantap. Wah, enak. Nanti apa enaknya beli oli total lagi ya. Soalnya penulis merasa butuh rekondisi mesin nih. Merasa oplak-oplak. Sebelumnya ini penulis apa? Pakai oli total, sebelum total pakai Prima XP. Sebelumnya pakai campuran itu ya. Apa jenenge? Nano Energizer dan Skyfer Molly EP. Dua-duanya nggak sip ya. Iya, enaknya rekondisi lagi nggak ya? Bentar lagi habis ini mungkin pakai mobil super. Nanti aja lah. Bingung mau beli oli apa sih. Penulis juga belum nyoba oli Win ya. Oli Win sama oli Evalup. Tapi kayaknya kotakan mesinnya masih termasuk toleransi lah. Tapi jelas bahwa Motul ini bahannya kurang begitu bagus, jadi nggak begitu tahan dengan fuel dilution. Jadi fuel dilutionnya ya masih terjadi ya, warna oli juga sudah mulai hijau lagi. Kemarin suara sudah mulai kasar, walau nggak sekasar ketika pakai Delta Loop Adnok PTT Valvolincam gitu ya, masih lebih halus, nggak terasa hambatan lah, hambatan terasanya nggak banyak. Aduh, rame ini. Penulis sekarang sudah tambahin minyak goreng berapa ya, sekitar 100 ml lah ya. Penulis kaget juga kok rasanya kok olinya kurang banyak ya, atau karena penulis ngisinya kurang banyak ya.
nggak tahu lah, yang jelas perilaku motor termasuk bisa dibilang aneh. Dari top speed kan jelas kehambat, tapi secara akselerasi masih lumayan pakai oli motul ini, mungkin karena ya aditifnya komplit ya. Suara mesinnya sebelum penulis tambahin minyak goreng sekarang ini, eh, ngoroknya NMAX itu keras, ngorok gitu ya, itu makin keras entah mengapa. Padahal ya rasanya nggak begitu narik ya, tapi ngoroknya kuat. Padahal ketika pakai total yang tenaganya terasa mantap itu ngoroknya ya nggak begitu-begitu amat ya. Ini pakai minyak goreng jadi agak berkurang ngoroknya. Ya wis lah, itu aja ya soal motul. Kalau rekomendasi apa enggak, ya penulis jauh rekomendasi oli ini daripada kalau pakai motul skuter. Apalagi karena untuk motor penulis kekentalan yang cocok itu adalah yang belakangnya 50. Paling motor skuter paling 200 km sudah merasa harus ganti oli. Ini penulis 300 masih termasuk toleransi lah. Walau nggak ditambahin minyak goreng mungkin penulis bakal pakai sampai 500-an mungkin ya. Kalau tambahin minyak goreng mungkin sampai 600-700. Ya entahlah, lihat nanti. Lihat sabar atau enggak. Soalnya biasanya kalau punya stok oli banyak itu jadi pingin ganti oli terus. Padahal ya berapa minggu ya penulis pakai ini masih 284. Oh iya, untuk oli motul ini efek minyak goreng itu ternyata bukan minyak goreng, margarin. Efek margarin di bensin yang penulis sering sebut bisa bikin mesin makin lega, itu ternyata efeknya nggak begitu kuat kalau pakai motul. Jadi walau sudah pakai margarin ya kayak gak ngefek, efeknya iya hampir nggak kerasa lah ya. Mungkin karena apa ya, aditif motul ini wak mungkin ya banyak. Nah wis kok bahas itu lagi, wis balik ke topik. Penulis baru apa jenengnya, baru sadar ya, baru tahu ya ada yang sharing soalnya. Si bro, penulis sharing aja. Jadi si bro ini yang penulis ceritakan sebelumnya mesinnya panas ya, mesinnya overbore, panasnya berlebihan sehingga ketika pakai meseran itu gak tahan olinya. Saking panas sih ya, emang meseran iya mau gak mau itu adalah oli grup 1. Kalau oli grup 1 ya otomatis ada kelemahan, yaitu kurang tahan panas. Dan kebetulan motornya si bro ini panasnya berlebihan ya karena mungkin karena bore up ya. Jadi pakai mesran itu enggak sih, mesran campur minyak goreng.
pengalaman berdasarkan oli PAU gimana ya, perasaan ngomong oli mesran lebih sip dari oli PAU. Tapi yang jadi perhatian penulis itu adalah dari sisi itunya, dari sisi apa jenenge, sealnya. Nah, sebelumnya kan penulis sering ngomong bahwa kalau pakai oli PAU atau oli grup 3 itu resikonya adalah seal rembes. Penulis juga sebelumnya termasuk nggak kepikiran apa sih yang sebenarnya rembesnya di mana. Penulis itu kepikiran rembesnya itu rembes di bodi luar, di bagian luarnya mesin itu. Kepikirannya itu sebenarnya awalnya. Jadi rembes di bagian apa jenenge, seal yang ngelem mesin ya, yang gabungkan mesin kiri dan kanan, depan dan belakang kayak gitu, bagian luar. Dan si bro ini ngomong ternyata kalau pakai oli PAO ya, rembesnya bukan di situ, tapi rembesnya di bagian seal valve dan seal water pump, sorry. Penulis nggak kepikiran, aduh tarikan nggak enak. Harusnya penulis sampai pakai campurannya, jangan pakai campuran minyak goreng lagi nih ya. Nggak enak dah tarikan. Licin ya, tapi tarikannya gak hilang kabeh wis. Jadi penulis sebelumnya kurang teliti ya. Memang PAO, oli bahan PAO itu bisa bikin seal kisut, tapi rupanya kalau di motor seal kisutnya itu terjadinya di seal valve dan seal water pump. Oli yang dicoba oleh bro ini adalah Axon Infinity oli PAO yang kalau nggak salah harganya 300.000. Terus berikutnya adalah PTT Superbike Racing. Iya, artinya ya penulis jadi nggak bisa rekomendasi itu lagi ya. PTT Superbike Racing itu kan oli yang sering penulis sebut sebagai oli yang PAU-nya itu berani nyebut 70% di safety data sheet. Ini sebuah hal yang luar biasa karena lain-lain nyebut oli PAU gitu, yang berani nyebut ada DC nih di safety data sheet-nya, biasanya kurang dari 50%. Ada yang 40, ada yang 30, ada yang 10 malah. Dan PTT Superbike Racing jadi salah satu yang berani nyebut DC ini kandungannya 70% di safety data sheet. Ini luar biasa karena oli ya banyak yang nyebut full sintetik, tapi nggak ada. Nah, berhubung ada kasus ini ya, kasus apa sih, ada bro yang ngalami seal kisut, jadi penulis mungkin nggak akan rekomendasikan PTT Superbike Racing lagi. PTT Challenger Superbike Racing itu kelas tertingginya oli PTT ya, harganya 250 kalau nggak 275 ya. Mungkin harga sekarang sudah naik mungkin ya 285 atau berapa, atau malah nggak jualan.
Yang jelas ini jadi warning ya, jadi warning bahwa memang ternyata memang benar pakai oli pau itu bisa bikin silky suit ya. Penulis baru tahu dari bro ini, terima kasih untuk sharing. Dan ini juga bikin penulis ingat beberapa postingan di beberapa hari terakhir di grup oli mesin pakai aditif minyak goreng. Jadi di grup oli mesin pakai aditif minyak goreng itu ada beberapa pro yang sharing bahwa setelah pakai campuran meseran dan minyak goreng itu rembes sealnya malah hilang, malah berkurang. Jadi klep bocor atau apa ya, lupa, nanti penulis kutipkan ya kalau nemu. Itu ternyata malah sembuh. Jadi mungkin minyak goreng itu bimoli ya, itu nggak seseram yang selama ini penulis takutkan. Kan selama ini penulis kalau rekomendasi awal itu harus 10% pemakaian pertama, pemakaian campuran minyak goreng pertama itu 10%. Alasan yang penulis sering kemukakan adalah takut keraknya itu jatuhnya telebok banyak gitu ya, jadi biar jatuhnya sedikit-sedikit. Nah, selanjutnya kalau misalnya olinya meseran, penulis rekomendasikan silahkan coba 50% campuran minyak gorengnya. Kalau olinya selain meseran 20%. Jadi 20% itu alasannya karena takut ada reaksi. Jadi takut terjadi seal kisu karena penulis sendiri masih belum jelas sifat bimoli terhadap seal ya. Namun uniknya justru beberapa orang malah sharing setelah pakai campuran minyak goreng sembuh sealnya. Nggak tahu lah ya, yang jelas yang penulis ingin ungkapkan sekarang ya, bagian yang harus diperhatikan kalau pakai oli pau. Jadi perhatikan bagian bagian rembes sealnya ya. Sekarang zamannya kendaraan mendadak nganan ya. Masih ingat nggak penulis pernah bahas setiap hari ada tren. Kalau lihat tren gitu ya jadi perhatian lah ya, karena kalau lagi tren kendaraan belok kanan maka kemungkinan tiba-tiba akan ada lagi kendaraan di depannya lagi yang akan belok kanan. Ya wes lah, itu aja ya, penulis intinya cuma ngomong itu aja. Cek di bagian sealnya itu, seal bukan di bagian mesin tapi di seal water pump sama seal valve. Kalau seal valve itu biasanya cirinya motornya jadi berasap. Terus apalagi ya,
throttle body jadi kotor mungkin, terus knalpotnya jadi bau. Apalagi udah kalau seal valve. Kalau seal water pump ya lihat aja ada rembesan coolant apa enggak. Jadi kalau seal water pump itu ya hubungannya mestinya antara oli dan lubang pembuangan water pumpnya. Iya, mau ada yang ke kanan lagi kayaknya nih. Ke kanan, ambilnya dari kiri, dah betul kan? Ke kanan kan? Ya emang lagi tren. Ya wes lah, udah itu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.